5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Adik-adik, ini adalah pantun tentang kesehatan. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Jadi adik-adik kalian harus tahu bahwa darah di dalam tubuh kita itu punya fungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita dan mengangkut karbon dioksida, ya, itu adalah sisa pembakaran di dalam tubuh kita dari seluruh tubuh menuju paru-paru, lalu kita keluarkan dari hembusan nafas kita. Adik-adik, apa saja sih organ peredaran darah manusia? Lalu apa fungsi organ peredaran darah manusia? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, adik-adik, gambar ini adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Apa sih organ peredaran darah pada manusia? Akan kita pelajari di pembelajaran ini ya. Kalian akan simak. Adik-adik perhatikan. Ya, di sini mengalirnya darah di dalam tubuh kita itu disebut dengan sistem peredaran darah. Jadi, dengan adanya darah yang mengalir di tubuh kita, itu namanya adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil. Nah, adik-adik perlu ketahui sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah itu mengalir ya dari bilik kanan ini ya, ini adalah jantung kita, dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Nah, ini ada tanda panahnya ya. Melalui arteri pulmonalis. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Adik-adik tahu kan, paru-paru itu juga termasuk salah satu sistem pernafasan kita. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran antara udara yang mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Nah, udara yang mengandung oksigen ini juga akan dibawa darah ke seluruh tubuh kita. Darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen akan kembali ke jantung, ini ke bagian jantung ini ya.
melalui namanya vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran darah kecil itu sebagai berikut. Yang pertama dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Lalu dari paru-paru menuju vena pulmonalis, dan yang berikutnya menuju ke serambi kiri. Lalu berikutnya ada sistem peredaran darah besar ya. Kalau sistem peredaran darah kecil tadi ke paru-paru. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir dari bilik kiri ya. Nah, dari bilik kiri ini ke seluruh tubuh kita, kecuali ke paru-paru melalui yang namanya arteri besar atau aorta. Nah, selanjutnya akan terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, yang oksigennya diedarkan, lalu yang karbon dioksidanya di bawah nih ya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung ya, melalui vena ke serambi kanan. Ini vena ke serambi kanan ini. Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah yang pertama dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, lalu menuju ke arteri ya, lalu menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke vena, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Lalu nanti ada peredaran darah kecil lagi, serambi kanan ke paru-paru, ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kembali lagi. Nah, itu seterusnya adik-adik akan terjadi sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Adik-adik telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Mari kita tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darahnya. Nah, yang pertama organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung adik-adik. Nah, ini adalah jantung kita yang berdetak ya. Jantung ini fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Lalu berikutnya organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sebagai tempat mengalirnya darah kita dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Maka adik-adik di seluruh tubuh kita itu banyak sekali pembuluh darah. Berikutnya adalah paru-paru. Nah, ternyata paru-paru ini juga berperan dalam peredaran darah. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Adik-adik telah melakukan kegiatan di atas nih, mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Nah, adik-adik, apakah kamu tahu peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, mari kita belajar fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung yang kita pelajari ya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu jantung itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung itu selalu berdenyut, mengembang seperti ini dan mengempis adik-adik. Jadi ada detaknya ya. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba adik-adik kalian kepalkan tangan kalian. Nah, kira-kira besar jantung kalian itu ya sebesar kepalan tangan kalian masing-masing. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium ya. Otot-ototnya itu sangat kuat. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan ya. 4 ruangan, ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri ya, dibagi menjadi 4 ruangan.
Antara bagian kanan dan bagian kiri itu dibatasi oleh katup adik-adik, yang disebut dengan katup jantung atau dibatasi oleh sekat jantung. Jadi supaya nanti darahnya itu tidak tercampur ya. Nah, katup jantung ini berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, jantung tadi terdiri dari 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, hal ini disebabkan tugas bilik jantung itu lebih berat karena tugasnya apa? Memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh ya. Adik-adik harus tahu ini. Kontraksi dan relaksasi pada jantung akan mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut akan ikut berdenyut. Nah, dengan demikian melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung kalian. Nah, denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan kalian atau bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat menghitung denyut nadi, ayo kita lakukan percobaan berikut ini adik-adik. Nah, adik-adik coba kalian cari denyut nadi di pergelangan tangan kalian ya. Tempel dan tekankan ya, jangan terlalu keras ya, 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan yang lain. Kamu temukan dulu denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Mengapa dikalikan 4? Karena kita sebenarnya mau menghitung dalam waktu 1 menit. Cukup 15 detik baru kalian kalikan 4, itu sama dengan sudah 1 menit. Nah, nanti kalian akan tahu denyut jantung kalian. Nah, kecepatan denyut jantung itu tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, denyut jantung kita itu kira-kira 60-80 kali setiap menitnya. Kecepatan denyut jantung itu juga dipengaruhi oleh usia adik-adik, lalu jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin kita aktif, maka semakin cepat atau semakin aktif juga denyut jantung kita. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung itu disebut dengan elektrokardiograf atau EKG ya. Ini contohnya, biasanya kalau di ruang-ruang ICU di rumah sakit itu ada ini adik-adik ya, EKG ini untuk mengukur kecepatan denyut jantung. Alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, ini ya adik-adik, ini adalah pembuluh darah kita adik-adik. Dari kepala sampai kaki ternyata banyak sekali pembuluh darah kita. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah itu terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik itu disebut dengan vena. Nah, kalau di sini digambarkan yang arteri itu warna merah, yang vena itu warna biru. Pembuluh nadi atau arteri ya, yang berwarna merah ini adik-adik, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar itu disebut dengan aorta. Sedangkan untuk pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Berbeda ya, dari pembuluh balik dan pembuluh nadi atau pembuluh arteri dan vena itu juga berbeda fungsinya. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang adik-adik. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, ini pasti
kalian kaget nih. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lainnya itu bisa mencapai sekitar 160.000 kilometer. Wow, panjang sekali ya adik-adik ya. Luar biasa, kita itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, untuk lebih memahami, ayo kita lakukan kegiatan menulis berikut ini. Pembuluh darah itu terdiri atas pembuluh nadi dan pembuluh balik. Adik-adik coba kalian mencari informasi tentang pembuluh nadi dan pembuluh balik atau arteri dan vena. Tentunya kalian bisa mencari melalui internet dan menuliskan hasilnya seperti tabel berikut ini. Nah, contohnya perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu tempatnya agak ke dalam dan tersembunyi. Pembuluh balik itu tempatnya dekat permukaan tubuh dan tampak warna kebiru-biruan. Coba adik-adik lihat tangan kalian, jika ada seperti serat yang berwarna biru, itu adalah pembuluh balik kalian. Lalu pembuluh nadi itu dindingnya tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pembuluh balik itu dindingnya tipis dan kurang elastis. Pembuluh nadi itu aliran darahnya keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik aliran darahnya menuju jantung. Pembuluh nadi denyutnya bisa terasa ya melalui pergelangan tangan kita. Lalu pembuluh balik itu denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi itu mempunyai katup hanya satu di dekat jantung atau di pangkal aorta. Nah, pembuluh balik mempunyai katup di sepanjang vena. Nah, tekanannya untuk pembuluh nadi itu kuat, sehingga jika terluka darah itu akan memancar. Jadi kalau kalian terluka pada pembuluh nadinya, itu darah kalian akan memancar. Sedangkan kalau kalian terluka pada pembuluh baliknya, maka tidak akan memancar dan hanya darahnya itu menetes saja. Ya, berbeda kalau yang terkena pembuluh nadi. Alat peredaran darah berikutnya adalah paru-paru. Nah, adik-adik ya, ini ya organ paru-paru dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Nah, paru-paru itu juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida ini akan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Jadi proses pernapasan dan peredaran darah ini sangat terkait adik-adik. Paru-paru itu terdiri atas ribuan tabung bercabang. Nah, tabung bercabang yang jumlahnya ribuan itu semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Nah, kantong udara ini disebut dengan alveoli atau alveolus. Nah, ini ya, ini alveolus. Nah, ini adalah tampakan alveolusnya adik-adik ya. Nah, masing-masing alveoli atau alveolus memiliki jaringan halus kapiler. Nah, pada jaringan halus kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik sudah mempelajari nih peredaran darah manusia. Coba pahami materinya dan gambarlah. Kemudian kalian bisa menuliskan keterangan dari gambar yang kalian buat. Nah, Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka itu ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Jadi mari kita menjaga dan merawat sistem peredaran darah kita adik-adik. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur itu diungkapkan dengan berpantun.
pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Nah, ini ya pantun buatan Siti. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini adalah pantun yang dibuat oleh Siti. Teman-temannya itu sayang dengan Siti. Siti itu pandai berpantun, karena melalui pantun seseorang itu bisa mengungkapkan kata hatinya, seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Nah, mari kita pahami bersama-sama tentang pantun adik-adik. Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Coba kalian bisa tanyakan. Kalian bisa mencari informasi mengenai pantun adik-adik ya. Pantun itu adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, setiap bait pantun itu terdiri atas 4 baris biasanya. Setiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Pantun itu memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Nah, ini penjelasan singkat Kak Citra tentang pantun. Yuk kita pelajari lebih dalam lagi ya. Di sini tadi ada pantunnya Siti ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Jadi satu pantun itu terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan namanya sampiran. Lalu baris ketiga ini adalah isinya. Ya, adik-adik harus baris ketiga dan keempat ini adalah isinya. Jadi kalian harus memahami isinya di baris 3 dan 4. Berikutnya yang perlu kita pahami dalam pantun adalah jumlah suku kata dalam setiap barisnya, lalu diakhiri dengan sajak apa. Misalnya di sini rambutku lebat, rambutku subur. Adik-adik hitung, rambutku lebat, rambutku subur. Ada 10 suku kata. Maka di sini ada 10 suku kata. Lalu di baris pertama ini diakhiri dengan huruf R atau diakhiri dengan huruf vokal U. Nah, kita umpamakan U dan R ini adalah sajaknya A. Ya, tadi kan sajaknya A, B, A, B. Begitu ya adik-adik ya. Lalu baris yang kedua, tidak dapat dipasang jepitan. Kalian hitung ada berapa suku kata? Tidak dapat dipasang jepitan, 10. Lalu di sini diakhiri huruf vokal A dan huruf konsonan N. Berarti kan berbeda dengan ini U dan R. Maka kita umpamakan B. Baris ketiga, tubuhku sehat, ku ucap syukur. Ada 10 suku kata. Diakhiri U dan R lagi, berarti sama dengan baris pertama. Maka kita umpamakan sajaknya A ya, karena diakhiri U dan R. Darah mengalir tanpa hambatan. Oh, ada 10 juga. A dan N berarti sama dengan baris kedua, sajaknya adalah B. Nah, inilah suku katanya dan ini sajaknya A, B, A, B. Seperti itu. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12.40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai sehat itu penting ya di tema 4, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.